Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada mata kuliah proteksi katodik MG 6028. Kita sekarang melihat mengenai pengantar atau introduksi. Hari ini kita berada di introduksi, kemudian di minggu kedua kita akan mengulang mengenai aqueous corrosion. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah proteksi katodik ini harus dibekali dengan mata kuliah pengendalian korosi logam terlebih dahulu pada temperatur rendah. Disebut dengan atau korosi aqueous secara umum. Jadi di sini bicara mengenai jenis-jenis korosi dan lain-lain ya, tapi di sini tidak akan detail mengenai itu karena kita hanya fokus ke proteksi katodik. Kita akan mengulang sedikit mengenai seperti apa aqueous corrosion, prosesnya seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya korosi ini tidak berlangsung. Kemudian di minggu ketiga baru kita melihat mengenai kriteria dari proteksi katodik. Seperti apa kriterianya, potensial yang jelas harus turun ya, seperti apa turunnya dan segala macam kita akan lihat di minggu ketiga. Kemudian di minggu keempat dan kelima kita akan melihat mengenai proteksi katodik dengan menggunakan sacrificial anode. Sacrificial anode ini bahasa Indonesianya adalah anoda yang dikorbankan atau ditumbalkan supaya umur dari struktur yang akan kita proteksi umurnya meningkat. Jadi material yang akan kita proteksi itu akan menjadi katoda, harus ada anoda yang bisa memberikan arus ke dalam katoda sehingga dia menjadi katodik, menjadi katoda. Reaksinya adalah reaksi reduksi. Yang inilah reaksi oksidasi di anodanya. Biasanya kita pilih logam-logam yang potensialnya lebih rendah dibandingkan dengan struktur yang akan kita proteksi. Proses ini berlangsung secara elektrokimia, berlangsung secara spontan, tanpa membutuhkan arus dari luar. Yang keenam dan yang ketujuh, kita akan lihat mengenai proteksi katodik dengan menggunakan impress current. Artinya arus diberikan dari luar supaya potensial dari struktur itu akan turun potensialnya. Biasanya kita hubungkan dari rectifier atau dari DC power supply. Itu biasanya ada kutub positif dan negatif. Yang negatif itu dihubungkan ke struktur yang akan diproteksi supaya potensialnya turun, dia akan menjadi katoda. Kemudian yang positif dihubungkan ke elektroda yang lain yang akan menjadi anoda. Jadi anodanya bisa anoda inert, ya kalau misalnya dihubungkan tanpa memberikan arus listrik, bisa saja ini yang terkorosi, yang kita proteksi akan terkorosi karena ini inert ya. Ini biasanya potensinya lebih tinggi. Tetapi dengan menggunakan arus yang dipaksakan atau impress current, kita bisa mengubah yang tadinya dia adalah katoda menjadi anoda. Jadi ini potensialnya yang tadinya di sini kita bisa naikkan menjadi lebih ke atas lagi menjadi anoda. Dengan cara yang sama, yang struktur yang akan kita proteksi potensial akan turun menjadi katoda. Kalau tidak, yang ini naik potensialnya sehingga dia terkorosi, yang ini turun potensialnya. Yang ini menjadi anoda, ini menjadi katoda. Kalau misalnya dia prosesnya adalah proses elektrokimia, tapi karena kita buat menjadi elektrolisis, kebalikannya kita bisa lakukan. Kita akan melihat di situ mengenai impress current, yang jelas prosesnya adalah elektrolisis. Yang anoda ini apapun materialnya, dengan menggunakan listrik kita bisa atur dia harus menjadi anoda, tidak akan menjadi katoda. Kemudian setelah Anda mengikuti ujian tengah semester, kita akan lihat mengenai desain, baik SACP. SACP adalah kepanjangan dari atasnya, kalau misalnya disingkat, jadinya SACP. SACP tidak lain adalah Sacrificial Anode Cathodic Protection, SACP. Kemudian setelah itu kita lihat mengenai desain ICCP, Impress Current Cathodic Protection. Jadi yang minggu ke-6, 7 ini hanya dasarnya saja, prinsip dan lain-lain. Di sini kita akan latihan untuk mendesain. Kemudian ini ada satu contoh. Kita mendesain untuk struktur-struktur yang ada di laut. Kemudian termasuk juga di beton, di dalam baja, sekarang baja tulangan. Selain digunakan inhibitor, menggunakan semen yang rasio water cement rasio, artinya rasio semen dengan air yang bagus, yang tepat sesuai dengan standar, biasanya agak rendah ya, supaya Cl- itu yang biasanya berbahaya, susah masuk, atau gas CO2 di atmosfer atau gas SO2 di atmosfer susah untuk masuk ke dalam beton yang ujungnya bisa membuat baja terkorosi. Kita akan melihat di sini. Selanjutnya di minggu ke-15 kita akan lihat mengenai anodic protection. Jadi selain cathodic protection, kita juga bisa melakukan anodic protection untuk memperpanjang umur pakai dari struktur. Setelah itu Anda akan mengikuti UAS. Mengenai literatur, jadi ada beberapa literatur yang bisa digunakan. Literaturnya tidak terbatas pada yang ini ya. Anda bisa mencari literatur yang lain. Karena korosi ini, kalau misalnya Anda ketik aja di Google, corrosion,
itu munculnya banyak sekali halaman, mungkin ribuan halaman cerita mengenai corrosion. Karena ini adalah bukan barang baru, hampir semua negara harus mempelajari korosi ini karena kalau tidak ini akan menyebabkan kerugian di banyak sektor di tiap negara. Karena baja itu bisa berkarat, hilang, ya, atau terjadi kecelakaan dan lain-lain. Itu yang harus dilihat dari korosi atau dipelajari dari korosi ini. Makanya bukunya itu banyak sekali. Jadi tidak hanya terbatas pada ini. Kalau misalnya kita lihat yang menjadi literatur untuk kuliah saat ini tidak terbatas pada ini sekali lagi ya. Yang pertama adalah kita akan melihat mengenai Peabody. Ini banyak mengenai control of pipeline corrosion, pipeline yang ada di dalam tanah ya. Kita lihat seperti apa untuk mencegah supaya dia terkorosi. Di situ juga ada cara mensurvei, cara mengukur tahanan tanah dan lain-lain yang dibutuhkan datanya untuk merancang proteksi katodik. Selanjutnya juga ada buku yang agak tebal. Ini Handbook of Corrosion Engineering, ini lengkap dari apapun ya mengenai korosi dalam air dari awal jenis korosi dan segala macam itu ada sampai proteksi itu ada semuanya di situ lengkap. Kita akan sumber literaturnya dari situ. Kemudian setelah itu juga ada ini juga lengkap bukunya, agak tebal bukunya dari Schreier, Corrosion Metal Environment Reaction tahun 2000 udah edisi yang ketiga. Yang di atas ini Robesch ya, dari Robesch Handbook of Corrosion Engineering tahun 2000. Selanjutnya ada ISM Handbook volume 13 itu khusus mengenai korosi. Kita akan melihat di situ ada beberapa contoh untuk latihan untuk mendesain. Kemudian di sini disampaikan ada paper-paper atau buku-buku lain literatur gitu yang berhubungan dengan materi kuliah ini kita akan lihat. Jadi sekarang ini banyak kalau misalnya kita lihat mengenai desain ya, kita cari aja di internet desain dari cathodic protection itu muncul banyak sumber, banyak literatur. Itu bisa digunakan juga untuk cara atau kita belajar mengenai proteksi katodik ini. Mengenai sistem penilaian, UTS 40%, ada tugas diberikan ya, perancangan biasanya tugas, nanti kita diskusi tugas ini itu 20%, tapi harapannya Anda mengerti tugas, kemudian Anda mengerti desain proteksi katodik, Anda mengerti dasarnya dari proteksi katodik ini. Kemudian juga ada ujian akhir semester 40%. Ya, kita akan melihat sedikit apa itu definisi dari korosi. Korosi merupakan kerusakan dari logam. Jadi kalau misalnya kita bicara corrosion di kuliah sekarang ini, pasti yang kita lihat adalah logam, bukan plastik, bukan kayu, bukan material lain, tapi logam yang diakibatkan karena adanya reaksi kimia. Jadi reaksi kimia antara logam atau paduan logam dengan lingkungan yang menyebabkan logam atau paduan logam itu menjadi rusak. Itu didefinisikan sebagai korosi. Tetapi pada umumnya, reaksi yang terjadi itu bukan kimia. Kebanyakan adalah reaksi elektrokimia. Jadi kalau misalnya kita lihat korosi itu pasti ujungnya ceritanya mengenai elektrokimia. Kalau misalnya orang mengerti elektrokimia, mengerti anoda, katoda, itu dasarnya ya, mengenai reaksi oksidasi, reaksi reduksi, orang bisa memahami korosi dengan baik. Tapi kalau misalnya itu tidak mengerti, mungkin sangat sulit untuk mengetahui korosi ini. Ini juga sama ya, reaksi-reaksi elektrokimia dengan komponen yang terdapat di dalam lingkungan. Jadi kerusakan logam karena reaksi elektrokimia. Dan prosesnya itu berlangsung pada antarmuka antara logam dengan lingkungan. Ya, contoh yang paling umum adalah baja kena dengan air, kita tahu bahwa dia akan berkarat. Jadi di permukaan baja itu langsung tidak lama kemudian terbentuk karat. Tergantung airnya, kalau misalnya airnya lebih konduktif, misalkan air laut ya ada sialmin, itu akan menyebabkan korosinya lebih cepat dibandingkan dengan air yang tidak ada mineral di dalamnya. Kenapa terjadi korosi? Kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, logam-logam yang kita gunakan sehari-hari itu bukan tersedia dari alam, kecuali emas. Emas itu kita bisa mendapatkan emas itu dalam keadaan unsur, native, murni, emas, ya. Yang paling banyak kita gunakan, logam, untuk kebutuhan sehari-hari kita, itu adalah besi atau baja. Itu yang paling banyak kita gunakan. Baja, kalau misalnya kita lihat di alam, itu bukan dalam bentuk baja. Tidak ada di alam dalam bentuk baja. Itu semua dalam bentuk oksida. Atau dalam bentuk, umumnya sih oksida ya. Oksida yang kita gunakan. Ada yang karbonat, tapi itu nggak jarang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja. Oksida baik dalam bentuk mineral hematit maupun magnetit. Itu yang kemudian kita proses. Pasalnya kita memproses atau mengubah yang kita katakan dengan biji ya.
biji atau metal oksida ini, kita memberikan energi, memanaskan. Ya, biasanya prosesnya adalah berlangsung pada temperatur tinggi, kita panaskan menggunakan karbon yang digunakan atau hidrogen, gas hidrogen atau gas CO itu yang digunakan untuk mengambil oksigen dari besi oksida. Artinya apa? Kita memberikan energi ke situ. Memberikan energi. Sehingga begitu jadi baja atau besi, dia mempunyai energi yang tinggi. Kita tahu dari kuliah termodinamika, sesuatu benda yang mempunyai energi tinggi, dia cenderung tidak stabil. Dia cenderung melepaskan energinya ke lingkungan. Kalau misalkan lingkungan itu ada oksigen, ada yang mudah dia bereaksi, dia akan bereaksi. Dia akan berubah lagi ke wujud aslinya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nanti juga ada gambarnya, di alam itu besi dalam bentuk oksida. Manusia mengubah besi oksida ini menjadi besi logam, besi dalam bentuk unsur. Kita berikan energi dia tinggi. Ya, suatu saat dia akan kembali lagi ke alam, dia akan melepaskan energinya menjadi oksida kembali, yang kita sebut dengan karat. Jadi di sini dikatakan bahwa metal ini itu selalu mempunyai kecenderungan untuk kembali ke bentuk dia yang stabil di alam. Ya, di kuliah yang lain, Anda juga sudah tahu bahwa baja ini atau besi ini di muka bumi dulunya bisa saja tidak ada, kemudian dia munculnya ada dari luar angkasa, dari meteor. Dari kalau misalnya kita lihat di luar angkasa itu tidak ada oksigen, besi berada dalam bentuk logam atau unsur. Kemudian jatuh ke muka bumi, udah ribuan tahun yang lalu, di muka bumi inilah dia akan berkarat. Dia berkarat, membentuk oksida yang kita kenal menjadi biji. Ya, kemudian manusia menggunakan besi tersebut ya harus butuh usaha untuk memisahkan oksigennya. Ya, yang disebut dengan proses yang ini tadi. Setelah itu, dia akan kembali lagi ke alam kalau misalkan kita tidak rawat. Dan ini juga dikatakan bahwa prinsip dari termodinamika. Karena logam ini selalu mempunyai energi tinggi, dan dia cenderung bereaksi dengan lingkungan, dengan oksigen, dengan air, sehingga energinya menjadi lebih rendah. Ini contoh dari tanah ini, oksida, biji, kemudian ditambang, ya muncul orang geologi untuk mencari di mana biji ini berada, kemudian ditambang, muncul orang metalurgi di sini untuk memproses, mengekstrak besi itu menjadi logam. Setelah itu digunakan untuk macam-macam kebutuhan menjadi karat kembali. Contoh yang paling simpel, paku saja. Paku sih yang paling gampang ya. Paku kita sering melihat bahwa paku ini menjadi berkarat. Ya, apalagi kalau misalnya diletakkan di luar rumah, itu dia akan cepat berkarat. Atau pagar berkarat, itu juga sama. Itu sama seperti ini, jadi di alam itu dalam bentuk biji, kemudian diekstrak oleh metalurgi, digunakan jadi pagar, suatu saat pagar itu akan kembali lagi ke alam atau berkarat kalau misalnya kita tidak rawat. Atau orang mengatakan juga bahwa apa itu korosi? Korosi itu tidak lain adalah proses ekstraktif metalurgi in reverse. Artinya kebalikan dari proses ekstraktif metalurgi. Nah, jelas terlihat di sini. Jadi ekstraktif metalurgi itu tidak lain adalah orang mengambil besi dari alam. Disebut dengan metalurgi ekstraktif. Kemudian kebalikannya yang sudah digunakan, corrosion, adalah besi kembali ke alam. Jadi kebalikan ini diambil jadi besi, korosi, besi kembali ke sini. Dia akan berkarat. Karena kita berikan energi di sini tinggi, dia punya energi tinggi, dia cenderung kembali ke awalnya dengan cara dia akan melepaskan energi di situ. Inilah contoh proses pembuatan baja yang mungkin Anda sudah pernah melihatnya. Jadi kalau misalnya kita punya biji besi, masukkan ke dalam blast furnace atau direct reduction, kemudian diproses di steel making, kemudian di sini ada secondary metallurgy, setelah itu ada casting, keluar jadi baja. Baja ini kemudian dicetak jadi slab, jadi billet, jadi bloom, atau ingot. Setelah itu dibentuk atau di roll, jadi bentuknya macam-macam. Ya, ini adalah ujung akhir dari bentuk baja ini, kemudian digunakan oleh manusia untuk kebutuhan macam-macam, untuk buat rumah, buat mobil, buat jembatan, buat apalagi apapun yang terbuat dari baja ya, itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, baja-baja ini contohnya adalah pipa. Di sini mungkin tidak ada langsung gambar pipa, ya di sini ada pipa. Contohnya adalah pipa. Pipa ini kalau misalnya digunakan untuk mentransportasi atau ya mentransfer misalkan minyak atau air, kemudian
kalau misalnya dia tidak diproteksi, dia akan kembali lagi ke alam. Jadi itulah tugas dari corrosion engineer, jadi orang-orang yang engineer yang di bidang korosi untuk mencegah supaya dia tidak terkorosi atau memperlambat proses dia terkorosi. Caranya seperti apa itu yang macam-macam caranya ya, termasuk cat itu yang paling simple atau yang paling mudah orang lakukan. Atau proteksi katodik kalau misalnya dia dibenamkan di dalam tanah atau dalam air, itu bisa dilakukan dengan proteksi katodik. Ini yang sebelumnya disampaikan, hematit, ini biji besi, itu masuk ke dalam blast furnace ini. Diproses, keluarnya menjadi baja tulangan. Contoh, baja tulangan ini kemudian tidak dirawat, atau ya pasti ya kalau misalnya kita jarang juga merawat baja tulangan ya. Baja tulangan, kalau misalnya di pinggir pantai ada NaCl, terutama Cl-nya, itu masuk berdifusi. Kalau misalkan betonnya retak atau beton itu pori-porinya besar, dia akan masuk. Setelah itu ketemu dengan baja tulangan. Itu yang biasanya menyebabkan kegagalan untuk beton atau struktur yang dipasang di tepi pantai, di pelabuhan, itu memang harus hati-hati sekali dalam proses pengerjaannya, mengikuti standar ya. Kita bicara mengenai jenis semennya, kemudian water cement ratio-nya berapa, itu benar-benar yang dipelajari atau harus benar-benar diikuti supaya umur pakai dia itu besar. Ini contoh untuk baja tulangan. Bisa contohnya untuk baja, untuk mobil, untuk macam-macam ya. Kalau misalnya dia berkarat, dia warnanya berubah menjadi ini. Kita tahu, kita udah semua manusia pasti tahu yang namanya karat. Pernah melihat karat. Contoh yang tadi paku juga berkarat ya. Jadi warna dari karat ini kalau misalnya dilihat hampir sama dengan warna dari biji besi di awalnya. Ini di alam, hematit, kemudian diolah oleh manusia menjadi ini. Dia punya energi yang tinggi, kemudian dia melepaskan energinya, bereaksi dengan lingkungan, akan berubah menjadi seperti ini. Jadi mirip dengan di atas. Ini oksida, ini juga oksida. Ini yang sebelumnya sudah disampaikan. Biji besi, ini di alam, hematit yang tadi. Mungkin ada gambarnya ya, sebelah sana adalah gambarnya. Kemudian diubah oleh manusia menjadi baja. Kemudian ada proses yang namanya secondary metallurgy, di situ ditambahkan alloy, tambahkan paduan. Kemudian setelah itu digunakan. Setelah digunakan, kalau misalnya nggak dirawat, atau dirawat juga kadang-kadang kita nggak bisa mencegah 100%, dia pasti berkarat. Dia berkarat. Terjadi korosi. Dia akan menjadi Fe2+, kemudian menjadi Fe2O3, FeOH 2 kali, FeOH 3 kali. Nah, di sini, proses ini adalah proses dia melepaskan energi. Menjadi kembali lagi ke sini. Jadi sebenarnya bisa dibawa lagi ke pabrik baja. Kalau misalnya dikumpulkan karat, tapi kan tidak ada orang yang mengumpulkan karat kemudian jual ke pabrik baja. Itu sebenarnya mirip dengan biji besi. Degradasi logam ini, akibatnya itu macam-macam. Yang kita lihat, misalkan yang pertama, terjadi penipisan dari logam. Tadinya dia tebal, kemudian dia berkarat, ya hilang, ini hilang, jatuh, hingga suatu saat, kalau misalnya kita bicara kapal, tiba-tiba bolong. Ya, itu karena penipisan. Nah, yang kedua ini, bolong, leaks, terjadi kebocoran. Ya, itu karena korosi juga. Kemudian bisa saja terjadi tiba-tiba dia gagal, jembatan tiba-tiba ambruk, kapal tiba-tiba tenggelam. Itu juga karena korosi. Kemudian terjadi pengurangan dari transfer dari panas. Ini kalau misalnya digunakan sebagai material di heat exchanger, alat penukar panas, di pipa-pipanya. Kalau misalnya banyak sesuatu karat yang terbentuk di dalamnya, ya, sehingga efektivitas untuk penukar panasnya menjadi lebih rendah. Kemudian permukaannya menjadi getas, permukaannya menjadi lebih lunak. Yang jelas, karena korosi ini kalau misalnya dilihat, mungkin tidak begitu bagus ya. Kalau misalnya kita lihat kapal seperti ini, seharusnya kalau misalnya dicat bagus warna-warni, tapi warnanya seperti gini, kalau misalnya orang disuruh naik kapal ini juga nggak begitu nyaman, ya, karena permukaannya tidak begitu baik. Ini akibat dari korosi dan lain-lain. Ini hanya contoh beberapa gambar karena korosi yang terjadi. Baik, itu adalah awal. Kita baru saja melihat apa itu korosi, kemudian sebelumnya adalah isi dari mata kuliah, buku-buku apa saja yang digunakan, mengulang kembali apa itu korosi, kemudian apa saja yang diakibatkan oleh korosi. Kita juga sudah melihat siklus dari biji menjadi logam, digunakan, kemudian dia kembali lagi ke alam. Ini dengan manusia ya, manusia dari tanah sebenarnya, kemudian hidup, setelah itu balik
ke alam lagi, ke dalam tanah lagi. Tapi bedanya kalau misalnya dia bisa dihidupkan oleh manusia, kita tidak bisa. Kita Tuhan yang akan menghidupkan. Jadi kalau misalnya bukan hidupkan artinya dijadikan kembali, kita bisa gunakan. Kita bicara mengenai besi, besi di alam itu dari tanah, dari biji besi. Kemudian manusia melalui proses menjadi logam. Logam ini kita bisa gunakan. Kalau misalnya nggak dirawat dengan baik, dia akan kembali ke alam, mati. Ya, artinya kembali lagi ke tanah. Atau kita bisa pertahankan, kita rawat, sehingga umur pakainya bisa bertambah. Atau umurnya bisa bertambah. Bisa panjang umurnya. Itu tergantung perawatan. Ya, itu yang salah satu di sini kita bilang mengenai proteksi katodik untuk memperpanjang umur pakai dari struktur ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.